Mengenal 7 cakra dengan pendekatan saintifik. Ketika kita mencapai kesadaran, dan kesadaran akan mengaktifkan jaringan neurologis, kemudian menciptakan pikiran. Pikiran adalah otak yang bekerja atau hasil dari kerja otak kita. Yang mengaktifkan pikiran adalah energi dengan instruksi, intensi, dan niat sadar. Dan setiap bagian tubuh manusia mempunyai titik energi yang disebut dalam istilah meditasi cakra. Ketika masing-masing pusat energi ini aktif dan juga mengaktifkan hormon-hormon, jaringan-jaringan, zat-zat kimia, dan fungsi-fungsi sel, ia memancarkan energi. Sekarang mari kita lihat masing-masing pusat energi tersebut. Lebih detail fungsi dan rahasia saintifik 7 cakra. Kita tahu cakra pada tubuh manusia atau titik energi tersebut ada 7 jenis, yaitu cakra muladhara, cakra swadhisthana, cakra manipura, cakra anahata, cakra visuddhi, dan cakra ajna, serta cakra sahasrara. Kita mulai dengan mengenal cakra muladhara. Pusat energi pertama ini mengatur wilayah organ seks, termasuk kelenjar perineum atau pelvic floor. Kelenjar-kelenjar yang terkoneksi dengan vagina atau penis, prostat jika Anda seorang laki-laki, kandung kemih, usus bagian bawah, dan anus. Pusat energi ini terkait reproduksi dan prokreasi, pembuangan, seksualitas, dan identitas seksual. Pusat energi ini juga diasosiasikan dengan plexus saraf mesenterica inferior. Sejumlah energi kreatif eksis di pusat energi pertama ini. Ketika pusat energi ini seimbang, energi kreatif Anda akan luar biasa. Kedua, cakra swadhisthana atau energi kedua berada di bawah pusar. Ia mengatur ovarium, uterus, usus besar, pankreas, dan punggung bawah. Pusat ini terkait dengan konsumsi, pencernaan, pembuangan, dan pengubahan makanan menjadi energi dan cairan pencernaan serta enzim-enzim hormon yang menyeimbangkan kadar gula, dan pusat ini terkoneksi plexus saraf mesenterico superior. Pusat energi ini terkait kehidupan kita dengan jaringan struktur sosial, jalinan hubungan, sistem-sistem pendukung keluarga, budaya, dan hubungan antar pribadi. Pikiran pusat ini sebagai pusat energi untuk menahan atau melepaskan, mengkonsumsi atau membuang. Ketika pusat energi ini seimbang, Anda merasa aman baik di lingkungan maupun dunia. Yang ketiga, cakra manipura. Pusat energi ini terletak pada ulu hati. Ia mengatur perut, usus kecil, limpa, liver, kantung, empedu, kelenjar adrenal, dan ginjal. Hormon-hormon yang terkait termasuk adrenalin dan kortisol, hormon-hormon ginjal, dan zat-zat kimia seperti renin, angiotensin, erythropoietin, dan semua enzim liver serta enzim-enzim perut seperti pepsin, tripsin, dan chymotrypsin, serta asam klorida. Pusat ini juga berhubungan dengan plexus solar yang disebut plexus celiac. Pusat energi ini dikaitkan dengan kehendak, kekuatan, rasa penting diri, kontrol, dorongan, agresi, dan dominasi. Ia adalah pusat energi tindakan kompetitif dan kekuatan pribadi, penghargaan diri, self-esteem, dan intensi yang terarah. Ketika pusat energi ketiga ini seimbang, Anda akan menggunakan kehendak dan dorongan Anda untuk mengatasi lingkungan dan kondisi hidup Anda. Berbeda dengan pusat energi kedua, pusat ini menjadi aktif secara natural ketika Anda merasakan lingkungan Anda tidak aman atau
tidak bisa diprediksi, sehingga Anda harus melindungi dan menjaga diri Anda dan keluarga Anda. Pusat energi ketiga ini juga aktif ketika Anda menginginkan sesuatu dan perlu menggunakan tubuh Anda untuk mendapatkannya atau upaya dan kehendak Anda. Ketika energi ketiga ini seimbang, Anda akan merasa mudah dan ringan dalam melakukan sesuatu. Yang keempat adalah cakra anahata atau cakra jantung. Pusat energi keempat terletak di ruang di balik tulang dada. Ia mengatur jantung, paru-paru, dan kelenjar timus atau kelenjar imunitas utama tubuh yang dikenal dengan air mancur awet muda. Hormon-hormon yang terkait dengan pusat energi ini termasuk hormon pertumbuhan dan oksitosin serta 1400 zat kimia yang menstimulasi kesehatan sistem imun melalui kelenjar timus. Kelenjar timus bertanggung jawab untuk pertumbuhan, perbaikan, regenerasi tubuh. Plekus saraf yang diatur dengan plekus ini adalah plekus jantung. 3 pusat energi pertama dikaitkan dengan keberlangsungan hidup dan mencerminkan sifat hewani atau hawa nafsu manusia. Tetapi pusat energi keempat ini sedang bergerak dari energi selfish menuju selfless. Pusat energi keempat ini dikaitkan dengan emosi cinta, perhatian, pengasuhan, welas asih, rasa syukur, apresiasi, kebaikan hati, inspirasi, sikap dan tidak mementingkan diri sendiri, keutuhan serta kepercayaan. Disinilah keilahian berasal. Disinilah singgasana jiwa berasal. Disinilah singgasana jiwa Anda berada. Ketika pusat energi keempat ini seimbang, kita peduli kepada orang lain dan ingin bekerja sama untuk kebaikan bersama. Kita merasakan cinta yang tulus untuk kehidupan kita. Kita merasa utuh dan puas dengan diri kita. Yang kelima, cakra Visuddhi. Pusat energi kelima ini terletak di tengah tenggorokan. Ia mengatur tiroid, paratiroid, kelenjar-kelenjar ludah, dan jaringan saraf leher. Hormon ini terkait dengan tiroid T3 dan tiroid T4 atau tiroksin, zat kimia paratiroid yang mengatur metabolisme tubuh dan kadar kalsium yang bersirkulasi, dan plekus saraf yang diatur oleh pusat energi. Ini adalah plekus steroid. Pusat ini dikaitkan dengan pengekspresian cinta yang Anda rasakan pada energi keempat. Serta pada pusat energi kelima ini juga mengungkapkan kebenaran tentang diri Anda secara pribadi, memberdayakan realitas Anda dan melalui bahasa dan suara. Ketika pusat kelima ini seimbang, Anda akan menyuarakan kebenaran Anda saat ini yang mencakup pengekspresian cinta. Anda merasa sangat senang dengan diri Anda dan kehidupan Anda, sehingga Anda hanya perlu berbagi pikiran dan perasaan Anda. Yang keenam adalah cakra ajna. Pusat energi keenam ini terletak di antara bagian tulang belakang tengkorak kepala atau bagian belakang kepala. Jika terlalu rumit dibayangkan, anggap saja ia sebagai pusat otak yang letaknya sedikit mengarah ke bagian belakang kepala kita. Pusat energi ini mengatur energi pineal yang merupakan kelenjar sakral yang banyak orang menyebutnya kelenjar ini mata ketiga. Tapi saya menyebutnya mata pertama. Ini terkait dengan pintu menuju dimensi-dimensi yang lebih tinggi yang mampu mengubah persepsi Anda sehingga Anda melihat dan melampaui tabir atau realitas non-linear. Ketika pusat energi ini terbuka, ia bagaikan antena radio yang bisa digunakan untuk menyetel frekuensi yang tinggi atau frekuensi yang lebih tinggi yang melampaui panca indera. Di sini sang alkemis dalam diri Anda bangkit. Dalam faktanya, kelenjar pineal sensitif terhadap seluruh frekuensi elektromagnetik.
selain cahaya yang tampak dan mampu mengubah pandangan Anda tentang realitas. Ketika kelenjar ini seimbang, otak Anda akan bekerja dengan jelas dan hebat. Anda lebih jernih dan sadar terhadap dunia batin dan dunia di luar Anda. Anda akan melihat dan mempersepsi lebih banyak setiap hari. Selanjutnya adalah yang ketujuh. Yang ketujuh sering disebut adalah cakra mahkota atau cakra sahasrara. Ini merupakan titik pusat energi yang terletak di tengah kepala Anda, mencakup kelenjar pituitari. Kelenjar ini disebut kelenjar master karena ia mengatur dan menciptakan harmoni di bagian-bagian bawah dari pusat otak, seperti kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, hingga kelenjar seksual. Pusat energi ini adalah pusat di mana Anda memusatkan pengekspresian diri Anda atau tubuh Anda untuk mengalami keilahian. Ketika kelenjar ini seimbang, Anda akan harmonis dengan semua hal. Selanjutnya, ada lagi satu cakra yang berada di luar tubuh kita, yaitu cakra K atau pusat energi ke-8 yang terletak 16 inci atau 40 cm di atas kepala kita. Bangsa Mesir kuno menyebutnya dengan kata K. Ini merepresentasikan koneksi Anda dengan kosmos, alam semesta, dan keseluruhan. Ketika pusat ini aktif, Anda merasa layak menerima dan membuka Anda pada wawasan, evani, pemahaman mendalam, dan menerima frekuensi dan informasi yang masuk ke tubuh fisik dan otak, bukan dari memori yang tersimpan, melainkan dari kosmos, alam semesta, medan terpadu, dan apapun yang Anda ingin sebut sebagai kekuatan yang lebih besar dari Anda. Kita mengakses data dan memori dari medan kuantum melalui pusat energi ini. Dengan mengetahui 7 pusat energi pada tubuh kita dan 1 di luar tubuh kita, bagaimana seharusnya hidup kita dalam kesadaran yang lebih tinggi dan selaras. Untuk mengaktifkan dan menyelaraskan energi pada tubuh kita, salah satunya yaitu meditasi. Meditasi menyadari titik-titik energi serta mengaktifkan titik-titik energi yang berada pada tubuh kita, sehingga jiwa, raga, dan spirit kita selaras pada energi dan frekuensi yang tinggi.